That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slickback. Pimp named Slickback. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Perkenalkan, nama saya Fitria Revinda dengan NIM 2105364 berasal dari Universitas Negeri Padang. Halo sahabat akuntansi, pada mata pelajaran akuntansi keuangan ini kita akan membahas tentang berbagai materi nih. Nah, simak videonya baik-baik ya. Nah, sebelum masuk ke materi pertama, kita harus tahu dulu dong ya apa itu akuntansi keuangan. Nah, tentunya kita harus tahu nih apa sih inti dari akuntansi ini. Inti dari akuntansi ini ialah proses mencatat, mengolah data transaksi yang dapat digunakan oleh seorang ahlinya untuk membuat suatu keputusan. Nah, seperti yang telah kita pelajari di mata pelajaran prinsip-prinsip akuntansi, yang mana akuntansi ini memiliki siklus. Nah, siklus akuntansi ini terdiri dari yang pertama itu ada yang namanya bukti. Nah, bukti inilah yang akan kita olah dan kita masukkan ke dalam jurnal. Nah, setelah kita memasukkannya ke dalam jurnal, ini akan kita susun dan kita posting ke buku besar. Nah, setelah melakukan posting ke buku besar ini, kita akan menyusunnya ke dalam neraca saldo sebelum penyesuaian. Langkah selanjutnya itu apa sih, Kak? Nah, selanjutnya itu ada yang namanya jurnal penyesuaian nih. Nah, pasti ada dong ya dari teman-teman semua berpikir, apa aja sih yang harus disesuaikan? Nah, akun-akun yang disesuaikan ini ada 5 akun nih teman-teman. Yang pertama itu ada beban yang dibayar di muka, ada beban yang terutang, ada pendapatan yang dibayar di muka, pendapatan terutang, dan penyusunan. Nah, setelah kita melakukan penyesuaian, terus akun-akun yang terdapat di dalam jurnal penyesuaian itu akan disusun kembali ke dalam neraca saldo setelah penyesuaian. Dari neraca saldo inilah kita akan membuat Nah, selanjutnya kita juga harus tahu nih apa itu akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan ini ialah cabang akuntansi yang berkaitan dengan pelaporan informasi keuangan kepada pihak eksternal. Yang mana prinsip-prinsip akuntansi keuangan ini dapat berubah-ubah yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakaian informasi serta bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjualan kredit. Sahabat akuntansi, tahu nggak sih apa itu penjualan kredit? Penjualan kredit ialah penjualan yang pembayarannya dilakukan jika produk telah diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, yang mana pihak itu seperti penjual dan pembeli. Pada penjualan kredit ini ada beberapa prosedur nih teman-teman. Yang pertama, prosedur order penjualan di mana penjual akan menerima order atau permintaan dari pembeli dan menambahkan surat penting pada surat order atau permintaan. Yang kedua, prosedur persetujuan kredit yang meminta persetujuan akan penjualan kredit kepada pembeli. Yang ketiga, prosedur pengiriman yang meliputi pengiriman barang. Yang keempat, pencatatan piutang dengan memasukkan tembusan faktur penjualan ke kartu piutang. Selanjutnya ada prosedur distribusi penjualan. Dan yang terakhir, pencatatan harga pokok penjualan dalam periode tertentu. Bukti transaksi yang dapat kita gunakan pada transaksi ini dapat berupa bukti memorial. Nah, penjualan kredit ini pada catatan akuntansi termasuk ke dalam jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Jurnal penjualan ialah jurnal yang mencatat transaksi penjualan baik kredit ataupun tunai. Kartu piutang ialah buku pembantu yang berisi mengenai mutasi piutang dari perusahaan ke setiap debiturnya. Selanjutnya ada kartu persediaan. Kartu persediaan ialah buku pembantu mengenai rincian mutasi setiap jenis persediaan. Yang keempat, kartu gudang. Kartu gudang ini dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab dengan gudang untuk mencatat setiap perpindahan atau mutasi dan persediaan dari barang yang ada di gudang. Nah, terakhir ada jurnal umum.
Jurnal umum ini mencatat setiap harga pokok dari produk yang dijual dalam jangka waktu periode tertentu. Nah, dari materi yang telah dijabarkan tentu munculkan pertanyaan, apa sih fungsi sistem akuntansi penjualan kredit ini? Nah, menurut pengertian penjualan kredit terdapat berbagai macam fungsi yang berkaitan dengan sistem akuntansi penjualan kredit ini. Pertama, ada fungsi penjualan, yang mana menerima pesanan dari pelanggan, mengedit, meminta otorisasi kredit, serta penentuan tanggal pengiriman barang, dan meminta back order jika barang tidak memenuhi permintaan pelanggan. Kedua, ada fungsi kredit. Fungsi kredit ini meneliti status dari kredit pelanggan dan memberikan otorisasi mengenai pemberian kredit ke pelanggan. Nah, yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi gudang ini menyimpan dan menyiapkan barang yang dipesan dan menyerahkan ke bagian pengirim. Yang keempat ada fungsi pengiriman, yang mana menyerahkan barang berdasarkan pada surat order pelanggan. Kelima, ada fungsi penagihan, yang mana membuat dan mengirimkan faktur penjualan tagihan ke pelanggan. Terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi ini mencatat piutang dari penjualan kredit yang dilakukan, membuat dan mengirimkan pernyataan piutang ke debitur, serta membuat laporan dan mencatat harga pokok persediaan. Nah, dari penjabaran materi tersebut, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa penjualan kredit ialah penjualan yang pembayarannya dilakukan jika produk telah diterima berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua belah pihak, yaitu pembeli dan penjual. Menurut Mulyadi, pada tahun 2008, penjualan kredit ini memiliki 5 catatan akuntansi, yang mana terdiri dari jurnal penjualan, kartu piutang, kartu persediaan, kartu gudang, dan jurnal umum. Dan penjualan kredit ini juga terdiri dari 6 fungsi, yang mana ada fungsi penjualan, fungsi kredit, fungsi gudang, fungsi pengiriman, fungsi penagihan, dan fungsi akuntansi. A few moments later. Nah, sobat akuntansi, dari beberapa materi yang telah dijabarkan, tentunya sobat akuntansi paham kan apa itu akuntansi keuangan dan penjualan kredit. Baiklah, sekian video pembelajaran mengenai akuntansi keuangan. Apabila teman-teman semua nih ada pertanyaan, boleh ditinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like,